Halo sobat rebahan yang lagi ada di rumah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja sehat selalu and happy selalu ya. Iya pastinya. Mungkin kalian yang lagi di rumah mungkin lagi nongkrong sama temennya, lagi di rumah atau sama doi gebetannya gitu. Aduh, bagi yang punya aja ya. Bagi yang punya, kalau nggak punya ya cukup Tahu diri memaklumi and saja. Jodoh tuh ada tangan Tuhan, jadi kalian nggak usah tinggal ribet-ribet tunggu mikirin aja itu. guys. Tunggu Tinggal aja, tunggu. pasti ada gitu loh. Anyway, kenalin dulu dong. Nama aku iya. Rifki Rianti Azahra. Kalian bisa panggil Rifki and Zahra nih ya. Kece banget Zahra. Tapi jangan panggil Nurianti ya. Kita panggil Nurianti Ojo, gak boleh. Dan kenalin juga, namaku Dio Zadel Albigani, biasa dipanggil Albi oleh kerabat-kerabat saya, bolo-bolo saya. Tapi ada juga kok yang manggil Dio, tapi terserah kalian lah mau manggil aku. Gimana Bibi? Iya, terserah dia. Ada yang manggil babi juga itu, tapi kayak sensor dong, sensor. Nggak, Jadi di sini nih kita membahas apa nih? ya kita tahu lah demo-demo yang kemarin tuh tentang BBM naik tuh. Oh, ikut. Iya, Kan kemarin habis demo di sebelah sekolah kita. Aku lihat depan mata kepalaku sendiri. Fun fact nih guys, sekolah kita tuh sebelahan sama gedung DPR. Nah. Jadi pas ada demo kita ikut merasakan kemacetannya. Iya, jadi misalnya kita mau pulang tuh kayak pulang lewat mana nih? Pulang lewat mana? Gak ada jalan lewat belakang gitu. Gak ada jalan tembusan. Bisa soalnya sih cuman lewat pagar. Apa tuh yang sering bolos tuh? Aku nggak tahu. Oke, back to topic. Jadi kita mau bahas apa nih? Ya tentang BBM yang kemarin naik, contohnya kayak apa yang kemarin naik itu Pertalite ya? Pertalite sama solar. Pertalite sama solar. Ya yang kita rasakan kan sebagai makhluk rakyat jelata ini kan kayak bukan para sultan, ya. Iya, bukan para sultan yang mayoritas lah. Iya, duitnya ala kadarnya lah. Kayak jadi mayoritas. kita tahu nih kalau misalnya kita mau ngisi bensin ya paling murah itu yang bisa kita beli kan Pertalite. Iya, daripada kita beli pertama kan kayak mending beli Pertalite nih gitu tuh. Mending beli Pertalite. Sebenarnya sama aja nggak sih? Sama, cuman kan dari cuma segi kualitasnya doang yang membedakan. Ada kan beberapa motor yang kan emang wajib pertama nggak bisa dikasih Pertalite gitu. Dan juga Pertalite merupakan bahan bakar mayoritas semua masyarakat di kalangan khususnya menengah ke bawah. Iya. Jadinya kan kalau misalnya kita tahu kan dulu yang masih harga pertama tuh baru naik tuh. Kan masih Pertalite tuh harganya 10.000 seliter. Iya. Jadi ya kita masih aman lah dengan harga segitu soalnya masih ada Pertalite gitu. Gitu. Ya, masih bisa digapai. Iya, 10.000 tuh ya cukup. Sekarang naik lagi jadi 12.500. Oh my god. Itu ya 12.500. Kalau aku sebagai pelajar ya, Mbak, ngisi Pertalite tuh biasanya kan dulu 10.000. Biasanya ngisi 2 liter tuh udah ya semingguan tuh cukup lah kalau PP. Soalnya kan rumahku deket juga gitu. Seminggu ya nih aku bagi pengendara motor yang rumahnya jauh dari sekolah. Sejauh apa sih? Sejauh jarak diriku dengan dirinya. Iya, sejauh beberapa kilometer. Masih sangat jauh sih. Iya. Itu 2 liter nggak nyampe tuh 3 hari. 2 liter nggak nyampe 3 hari. Jadi bisa bayangin seberapa jauh rumahku kalau PP. Belum lagi ya les. Itu masih kembali lagi ke rumah, les, nanti pulang. Itu kan menghabiskan banyak bahan bakar dong. Iya, kendaraannya kita kan nggak cuma dipakai buat sekolah tuh adik-adik. Jadi kita bisa pakai buat entah itu beli-beli, entah itu main. Kan biasanya anak-anak muda kan sekarang kayak sunset gitu. Sunset, healing, waduh. Ini healingnya ditunda dulu ya Besti. Bensin naik nih. Utamakan uang, Anda uang masih minta. Tapi pasti ada nggak sih penyebab dari kenaikan BBM itu kan? Ada, pastinya ada. Cuman aku nggak tahu nih. Jadi aku baca-baca nih, menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), panjang banget ya. Nggak bisa Inggris lah. Kita sebagai rakyat desa tuh nggak ada paham sama beginian gitu. Kasih nama bahasa Indonesia kayak minimal apa kayak. Jadi menurut Bu Febi Tumiwa ini ada beberapa faktor nih yang nyebabin harga BBM naik. Apa tuh? Contohnya pertama nih ya, kenaikan harga minyak mentah di dunia itu lagi melonjak banget. Ya minyak polosan apa namanya tadi teh? Tuh. Apa tuh?
kenaikan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah yang Harga polosan ini apa ya sih? harga polosan gitu loh, maksudnya kayak minyak polosan kan apa itu sih, minyak mentah kan, mentah Iya, ya minyak polosan mentah. sama aja, udah bahasa gaul Bisa gaul lah. lah. Oke, oke. Ya. Jadi yang kedua itu ada nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Iya, kalau misalnya kita tahu kan dolar sekarang Tapi satu dolar. emang sih pakai logika aja nih. $1 kalau dirupiahkan kan jadi banyak Iya, tuh. 14.500 kayaknya Oh kemarin. my god. 14.500 nih. 14.500. Jadi jadinya pihak yang anggaplah orang-orang luar yang pakai dolar gitu datang ke Iya. kita gitu. Duh. Harganya berapa? Ih, murah 14.000. banget. Hah? This is just $1. $1. Oh my god. $1 dapat makan sama minumnya gak sih? Nah makanya udah Kalau kayak di Indo. orang-orang luar tuh bakal kayak, hah ini seriusan $1 bisa Really? dapat makan Wow. gitu. Dengan ya enak lah intinya. Ya kan namanya Indopride guys. Itu tuh Indo Pride. makanannya tuh pasti enak-enak. Dan yang ketiga itu ada biaya transportasi sama ongkos operasional kilangnya. Pasti sih ya. Iya. Kan kalau misalnya ngirim ya orang ngirim kan nggak pakai, maksudnya nggak pakai Ongkir. jirigen kayak dulu kan. Ongkir. Iya. Bahasa saat ini nih lah Ongkir, ongkos kirim ya guys ya. Jadi kalau misalnya menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mengatakan subsidi energi bisa membengkak 198 triliun menjadi 700 triliun kalau harga Pertalite dan solar nggak naik. Bayangin aja. 190 ke 700. Ke 700. Wow. Sih. Ini kalau misalnya Pertalite sama solar ndak naik. Terus utangnya awak dhewe ndek negara kan kayak Tambah tuh, akeh nggak tambah sih? akeh. Jadinya ya dengan alasan ini mungkin kita bisa kayak memaklumi ya sedikit karena kita juga masih kesusahan gitu, walaupun kita kayak membelas kasihani ya juga kita harus membelas kasihani diri kita sendiri gitu. Agak belibet jadi ya biasalah. Mohon dicerna deh ya guys. Iya. Soalnya kita masih sosok-sosok yang Masih sosok muda yang baru lah, baru mencoba, baru melangkah selangkah lebih maju dari yang depan, yang belakang salah. Jadi oke. kalau misalnya kita rasakan gitu, aku baru tadi malam nih ngerasain tuh kayak ya apa ya, aku kan kalau misalnya kalian tahu ya guys ya, di Bondowoso itu kalian tuh kalau misalnya mau ngisi bensin Pertalite itu kalian harus bisa pagi sampai ke siang sampai sore itu kayak udah hilang gitu dari pom besar gitu. Jadi tapi kalian kalau misalnya nunggu di pagi kalian harus berani antri lama. Dari subuh deh dijamin Rame itu sudah. ramai. Kan aku rumahnya jauh dari sekolah. Nah. Pasti berangkatnya lebih awal dong. Iya, iya. Itu aja udah ngantrinya panjang pol di pom bensin. Gimana kalau kita datangnya ngaret siang? Oh my god, Makanya. pasti gak bakal kebagian. Nah. Dan kalau misalnya kalian tahu ya, fun fact. Jadi jalan yang Pertalite tuh rame panjang sampai belakang ya. Cuma jalan pertama tuh sekarang sepi, enggak tahu kenapa. Kayak cuma kalau kamu mau ngelewatin pom bensin doang mau ke toilet, tahu nggak sih? Nah, Ya gitu. iya. Cuma dilewatin set. Nah, cuma kayak nggak ada, ini sebenarnya nggak ada gitu loh. Jadi kayak nggak laku aja pertama gitu. Nah. Perbandingannya 1 beli Pertamax, 20 beli Pertalite. Iya. Kayak gitu. Jadi orang tuh kayak sudah tersugesti gitu. Jadi lebih murah Pertalite lah intinya gitu. Tapi pasti itu ada dampak positif dan negatifnya sih. Iya. Dampak positifnya kan pasti banyak masyarakat nih yang mau mengandalkan efek alternatif baru buat bahan bakar. Ya nggak sih? Iya bener. Jadi masyarakat kita tuh lebih kreatif gitu loh. Iya, Jadi kan kayak bisa jadi lebih kreatif. Jadi mereka mencari apa sih yang bisa dijadikan bahan bakar selain iya, dari Pertalite sama Pertalite Pertamax itu. gitu. Jadi Untuk- kita bisa mengakali lah bikin bahan bakar baru mungkin. Yang pastinya ya lebih murah lebih lah efektif dan lebih mudah lebih Jangkau. mudah dijangkau. Tuh. Jadi kita sebagai rakyat kecil tuh lebih lebih seneng lah gitu. Masih ada yang murah. Dan juga bisa mengurangi pencemaran udara. Oh iya bener banget sih. Kan pasti nih ya, kan dia
kamu tuh bisa sebenarnya, rumahnya deket, naik goes aja tuh loh. Enggak, tapi kan ya gimana ya namanya. Ayo mager nih. Iya. Pasti. Ya gitu deh. Aduh, ayo dong kurangi magernya. Kita bisa berangkat sekolah pakai goes, sepeda. Tapi kan gengsi kan, malu dilihat sama anak-anak Aduh, lain. masih aja gengsi. Motor-motor Udah anak-anak sekarang tuh zaman kayak sudah sekarang. motor-motor custom. Aerox. Sekarang modifan semua, jadi kayak insecure gitu loh kalau pakai sepeda ontel gitu. Ya tapi kan untuk mengurangi penggunaan BBM nih, dan juga pasti uang sakumu lebih safety gak sih? Iya benar sih kalau untuk sekarang. Cuman kan ya kan saya masih berharap kepada pemerintah gitu Oh loh. ya, tapi ya untuk yang berpenghasilan masyarakat menengah ke bawah nih, ada bantuan BLT 150 per bulannya. Oh. Tapi menurutmu itu efektif gak sih? Ya untuk berapa tadi? 150.000 150.000 per bulan tuh ya masih cukup lah, maksudnya Cukup. ndak kurang ndak lebih gitu. Pas, Jadi ngepas banget. ah, Ya kan? kita sebagai rakyat bawah tuh 150 tuh masih termasuk banyak gitu. Masih termasuk banyak dan juga ngepas. Gimana Iya. ya? Nggak lebih 50-50 Ah, lah. jadi kita kayak mau ngeluh ini kurang nih, tapi cukup. Ngeluh banyak nih, jadi kayak sebenarnya kurang gitu. Iya, tapi kita balik lagi. Kita nih udah termasuk generasi Z sama milenial kan? Iya bener banget. Kamu generasi Z, aku generasi milenial. Sama. Hah? Gimana? Iya loh, kamu generasi milenial, kebalik, aku generasi Z. Gimana sih? Kamu Ngejelasin generasi juga. Z, aku generasi milenial. Coba. Fun fact, kita lagi di taman Wow, lagi di taman bisa. Sedang menikmati langit senja. dan Senja. berbincang-bincang Oh, tentang senja sih. perekonomian Indonesia. Iya loh, ini sore. Oh, kalau sunset itu apa? Sunset tuh matahari terbenam kan, Oh, iya, sunrise sunset. baru. Oh, iya, sama aja sih. Nyoret. Nyoret-nyoret. Iya. Jadi kita tuh masih jadi harapan bangsa gitu loh. Jadi kan kita pastinya kayak ditunggu-tunggu sama Iya, yang nanti yang bakal memimpin yang memimpin bangsa ini ke depannya itu generasinya kita. Yang pastinya lebih banyak inspirasi, lebih Benar. banyak idenya juga banyak. Iya. Kita kan kayak kalau kita rasakan kan banyak orang-orang sekarang yang mempunyai ide-ide cerdas gitu. Benar. Tapi kan ya ada sih oknum-oknum yang emang masih seperti zaman dulu. Tapi dan juga kita kan lebih mengenal teknologi. Masih Iya. banyak oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan. Bener. Jadi melenceng, jadi tidak nampak gitu loh dampak positifnya. Jadi mereka, aduh generasi milenial, generasi Z, gini. Cuma buat senang-senangnya doang. Gitu, iya kan. Jadi kayak kita dapat dampak positifnya tuh ya cuma dirasakan oleh mereka aja gitu. Jadi ayolah sebagai generasi yang cerdas. Iya, Kita kan cerdas nih. Cerdas dong pasti. Harus dong. Harus. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita jadi harapan bangsa loh, Rek. Iya bener banget. Jadi kita sedang ditunggu-tunggu oleh negara, bagaimana negara kita akan berjalan sesuai dengan kemauan kita gitu. Udah ya. Ini cuma lumayan. Masih kurang. Apa kita mau bahas apa lagi? Ya gitu deh semua. Ya harapanku ya cuma sama pemerintah nih bisa mengakali, apalagi untuk masyarakat kita yang memang punya ide-ide yang bagus untuk menanggulangi BBM tuh. Oh iya. Kita nih kan terkenal sama negara kepulauan yang paling banyak. Dan juga sebenarnya kita tersimpan SDA yang banyak loh. Iya, Sumber daya bener. alamnya melimpah nih. Terus kok masih bisa sih kenaikan BBM nih? Ya mungkin gara-gara ini sih masyarakatnya yang kurang Bisa kurang mengelola gitu gak sih? Terus juga kan kalau kita tahu kan bahwa kayak ada nih yang pinter banget nih. Cuman tuh dia kayak nggak mau bagi ilmunya gitu. Aduh, emang banget pelit Heeh. banget lu. Jadi ada sih di kelasku kayak gitu nih, cuman Aduh. ya cos apa sih itu yang dibahas juga sih. Bagi-bagi lah. Heeh. Kayak nanti yang mimpin tuh gak cuma kamu loh, Iya. kita juga. Kalau cuma kamu yang tahu ya kan
kasihan SDM-nya nggak terpakai. Jadi yang kayak kamu cuma bisa menikmati dengan dirimu sendiri sementara yang lain pelongo doang gitu. Doang. Kan kasihan gitu. Saling membantu sama manusia lah Iya. minimal. Itu kan kalau misalnya kita dalam Islam itu kan tahu bahwa jika kita memberi ilmu kepada seseorang dan ilmu itu dipakai sampai dia anggapannya meninggalkan dunia gitu, itu kan kayak termasuk ini amal jariah gitu loh, amal yang pahalanya tuh nggak akan terputus-putus Dapat gitu. pahala loh. Iya. Kalau mau ngajari orang yang nggak tahu, masa nggak mau dapat pahala? Pelit banget gitu loh. Oh, jangan nimbun dosa dong. Ayo perbanyak pahala gitu, berbagi ilmu dengan teman kita, cuman jangan berbagi jawaban ya guys ya. Itu Beda lagi tuh. beda lagi. Skip kalau bagi jawaban. Ya mungkin harapannya ke depannya pada pemerintah. semoga pemerintah bisa lebih menanggulangi hal ini dengan bijaksana lah ya. Iya benar banget. Dan juga lebih bisa menggunakan SDA kita dengan sebaik-baiknya. Iya. Gak terlalu terekspor ke yang hal-hal yang melenceng lah. Yang melenceng kemana-mana gitu ya. Eman loh, Indonesia kan punya banyak SDA. Sedangkan cuma kita nggak bisa cara mengelolanya aja tuh eman banget. Iya, makanya kita kalau misalnya punya ilmu, ya itu dah pesanku yang tadi dah. Kalau misalnya kita punya ilmu jangan ragu-ragu untuk membaginya, karena itu akan menjadi amal jariah atau pahala jariah yang pahalanya tidak akan terputus-putus hingga kita mati gitu. Waduh, udah berapa lama nih? Ya mungkin segitu aja kali ya. Segitu aja dulu ya. Nanti kalau penasaran sama kita, tunggu nextnya deh, kita bakal melanjutkan apa sih perbincangan yang panas yang di Indonesia. Iya benar banget. Iya. Ya mungkin ya kita kan hidup kesepian tanpa kekasih. Waduh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.